Saya mau bertanya Ustadz tentang hadis perempuan yang sholat di rumah lebih baik di rumahnya bahkan di kamarnya. Tapi Ustadz, saya rasanya lebih khusyuk sholat di masjid. Kedua, saya lebih di masjid ada pengajian dari Ustadz. Kemudian yang saya tahu ke masjid termasuk ada amalan memakmurkan masjid. Dan saya kok rasanya hadis ini agak kurang apa gitu ya Ustadz, perempuan lebih sholat di rumah itu, bahkan sedangkan ke mall aja perempuan ringan langkah untuk ke mall gitu Ustadz. Apakah hadis itu bisa tidak kita pakai Ustadz? Terima kasih. Perempuan lebih baik sholat di dalam pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik di dalam kamar, lebih baik di dalam tempat yang sempit. Hadisnya sahih. Tak bisa diperdebatkan tentang hadis ini sahih. Dah, itu satu hadis. Berikutnya kita bahas beberapa hadis lagi. Satu, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan sholat ke masjid. Satu lagi hadis. Laki-laki yang lewat di babun nisa pada masa Umar bin Khattab dicambuk. Ini kiblat, sebelah kiri babul baqi ke arah pemakaman baqi, babu Jibril, pintu Jibril masuk, babun nisa pintu perempuan. Berarti ada pintu perempuan karena ada perempuan. 2. 3. I'takafa Rasulullah fil ashril awakhir min Ramadan thumma atakafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi Muhammad meninggal, istrinya i'tikaf 10 hari 10 malam. Kalau 10 hari 10 malam saja boleh, apalagi yang 5 menit. 3. Banyak betul di hadisnya. 4. Istri Nabi sholat di Masjid Nabawi, saking ayatnya lama, berpegang dia pada tali. Tali dipasang, digantung di atas, dipegangnya tali, dikepitnya tali di sini. Saking panjangnya ayat, takut dia jatuh. Berarti dia sholat di masjid. 5 dalil. Pinjam gelas Ustaz. Hadis kelima. Perempuan keluar dari Masjid Nabawi sampai laki-laki tak mengenali mereka bimurutihinna, karena mereka menutupi dirinya pakai kain, menunjukkan bahwa ada perempuan keluar dari masjid. Sekarang saya tanya, 2 hadis yang berbeda. Yang satu mengatakan lebih baik di rumah, lebih baik di kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Tapi 5 hadis ini mengatakan perempuan sholat ke masjid. Apa solusinya? Solusinya adalah kalau tidak ada fitnah, lebih baik di masjid. Tapi kalau ada fitnah, lebih baik di rumah. Di Palestina, di Gaza, boleh perempuan ke masjid? Tidak. Ditangkap sama tentara Israel. Di Medan ada Israel. Mana ada aman. Komplek, perumahan. Tadi kami masuk perumahan, ada security, klaster. Jangankan setan, ustadz pun tak bisa masuk. Dicek orang tuh, mana surat, mana ini semua katanya. Jadi ibu tetap sholat ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. 1. Jangan sampai imam 1, makmum 1. Perumahan tak ada orang, imamnya mahasiswa, ibu di belakang. Jangan, balik ke rumah, nanti jadi fitnah. Yang kedua, jangan ke masjid pakai celana lejeng. Mau kena disangkutkan ke bahu. Berangkat ke rumah rambut basah. Pakai celana sempit, umur anak 8 tahun, menjerit paha minta tolong, banyak atuk-atuk masuk paret. 3. Jangan pakai minyak wangi yang melampau. Pakai deodoran bagus. Pakai spray hilang bau busuk bagus. Tapi sampai pakai minyak wangi melampau, dipakainya di belakang, tercium sama imam, hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Wala nabidum ma'abatum wala antum ma'abid. Kata dia. Nah. Kalau ke masjid, masuk, duduk, sembahyang, sholat, zikir, baca Quran. Datanglah kakak kelas saya alumni Mesir ke masjid. Dari balik tirai itu,
Jamaah belum ada. Pas dia mau masuk, terdengarnya suara kik. Hampir dia pingsan. Di WA-nya saya. Untunglah, betul lah Mat, kata dia. Kenapa bang? Memang betul lah hadis Nabi itu perempuan sholat di rumah. Aku tadi hampir pingsan ke masjid. Jangan ketawa cekikikan di masjid. Kalaupun mau ketawa ke dalam aja. Cuman masalahnya perempuan ini kalau ke dalam terkentut pula.